Lingkungan yang berbeda melahirkan kebudayaan yang berbeda pula. Pusaka Kujang, saya kira tidak bisa terlepas dari konsep manusia Sunda. Kata Sunda itu terdiri dari 3 suku kata. Itu artinya atau maknanya adalah api sejati yang agung. Berkaitan dengan arti Sunda sebagai matahari, bentuk kujang merupakan silip siloka penggambaran manusia bersayap yang turun dari pusat cahaya. Hal tersebut berkaitan erat dengan mitologi masyarakat dunia mengenai dewa-dewi yang turun dari dunia atas Maya Pada. Bangsa Nusantara menggunakan metode Sabta Pantatanda untuk membaca tanda yang ditinggalkan leluhur. Berbeda dengan ilmu pengetahuan barat yang menggunakan semiotika melalui 4 lapisan, icon, indeks, code, dan simbol untuk membaca tanda, maka dalam Sabta Pantatanda digunakan 7 tingkatan tanda. Kujang merupakan penggambaran manusia paripurna atau manusia cahaya. Manusia paripurna membawa kabar gembira melalui ilmu pengetahuan yang kelak disebut sebagai guru. Dengan demikian, hubungan Sunda dengan kujang merupakan pandangan sebagai pencapaian manusia Sunda menuju keparipurnaan. Menjadi penerang yang pandai, pintar, cerdas dan cerdik dengan berbudi luhur untuk semesta kehidupan, baik bagi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kujang sebagai benda pusaka dan cerminan manusia Sunda kini telah mengalami pergeseran dan penangkalan nilai. Salah satu faktanya, kujang sering dimaknai sebagai senjata. Beberapa orang menambahkan pegangan serta warangka atau wadah sehingga kujang seolah-olah sebagai senjata untuk melukai seseorang atau dianggap sebagai perkakas pertanian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan keberadaan kujang yang memberikan arti dalam kehidupan. Satu hal yang berbeda dari pusaka kujang ini dengan yang lain. Kalaupun kita lihat dari wilayah estetis, mungkin lebih estetika. Saya pernah melihat juga ada mandau misalnya, ada golok, dan yang lain-lain. Disiplin bentuknya sangat pakarang atau ergonomis untuk dipakai, bukan untuk sebagai simbol. Sangat mungkin untuk dipakai motong kayu, sangat mungkin untuk dipakai motong hewan misalnya. Tapi kujang ini tidak. Memang dikatakan di dalam sebuah naskah kuno bahwa kujang merupakan gegaman wong tani. Namun pengertian gegaman di sini tidak berarti dia buah pakarang atau alat untuk pertanian. Bisa jadi pengertian gegaman di sini adalah sikap dasar yang menjadi nilai utama dari kehidupan bangsa agraris. Berdasarkan bentuknya, kujang merupakan penyederhanaan dari penggambaran kepala manusia menunduk dengan posisi tangan yang menyembah dan kaki sedang bersila. Adapun bagian atasnya berbentuk sayap yang menjulang. Keberadaan kujang yang jumlah lubangnya kurang atau lebih dari 4, seperti 3, 5, 7, dan 9 lubang, merupakan hasil perkembangan dari pakem yang semula. 4 lubang pada sayap kujang menggambarkan 4 unsur cahaya, dewa yang selalu mendampingi dan mempengaruhi diri serta pola cipta manusia. Keempat unsur tersebut yaitu Iswara terletak di timur, Purwa pada pagi hari sebagai penguasa angin berwarna putih. Brahma terletak di selatan, Daksina pada siang hari sebagai penguasa api berwarna merah. Mahadewa terletak di barat, Pasima pada sore hari sebagai penguasa tanah berwarna kuning. Dan Wisnu terletak di utara pada malam hari sebagai penguasa air berwarna hitam. Keempat unsur ini mengelilingi Siwa sebagai pusat, madya, pancar, sehingga secara keseluruhan
Penggambaran kujang merupakan prinsip dari konsep ruang, waktu, dan kejadian. Kujang memberikan petua tentang tujuan hidup, bahwa manusia harus paripurna dalam watak kemanusiaannya, paripurna dengan keilmuannya, dan paripurna dalam perilakunya.